الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Syafifah masih kita ulangi lagi 66. Bismillahirrahmanirrahim. Dari di bawah. Bawah itu ya. Qauluhu ta'ala itu. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Itu. Ini masih menerangkan tentang junudul qalbi, tentarane ati. Nah, tentarane hati itu, pasukan-pasukannya hati itu neng di sekitar kepala saja itu yang justru paling pokok. Mata, mulut, lisan maksudnya, hidung ya itu, terus yang di dalam kepala itu ternyata termasuk pasukan-pasukannya ati. Jadi pasukan ati sing nomor 3 lisan, kan? Lisan di sini dah kita setengah kita bahas ini. Dawai Allah Subhanahu wa taala, wala yaghtab ba'dukum, dan hendaknya janganlah sebagian kalian saling menggunjing sebagian yang lain, tidak suka atau ayuhibbu ahadukum, kalian cenderung suka memakan daging saudaramu dalam keadaan mentah alias dalam keadaan bangkai. Nah, di sini Allah menyerupakan faqad syabbahaka Allahu bi'akili lahmil maitati. Sungguh Allah telah menisbatkan atau menyerupakan engkau Allah bi'akili lahmil maitati, dengan orang yang memakan daging yang mentah, nah daging bangkai. Fama ajdara, maka adakah yang lebih patut dari itu, antahtariza, hendaknya engkau jaga atau engkau hindarkan dirimu minha darinya, wa yamna'uka, dan mencegahnya engkau an ghibatil muslimina, dari menggunjing orang-orang muslim. Ya. Jadi Allah sudah ngasih contoh yang mentok, di mana orang yang menghibah itu diserupakan orang yang memakan daging mentah saudaranya.
sing makan biasa makan daging ini mentah ini sapa? Geremetan ning dunya iki sing biasa makan daging mentah sapa? Nek liyane bangsa ngono kita. Nah, artinya dari contoh ini cukuplah bagi kita untuk menghindarkan diri dari perbuatan tersebut. Benar. Artinya gitu. Amrun itu perkara. Lau tafakkarta lamun pikir-pikir sira fihi di dalam perkara amrun wa huwa antanzura, yaitu jika engkau melihat fi nafsika pada dirimu hal fika, jadi kita coba memandang diri sendiri, menilai ke dalam, bukan orientasinya ke atas keluar, tapi ke dalam diri sendiri. Hal fika, adakah di dalammu, di dalam dirimu, aibun, terdapat celah, dohirun, yang dohir, au batinun, atau yang batin. Wahal anta, dan apakah engkau muqarifu maksiatin, itu termasuk orang yang melakukan kemaksiatan sirron au jahron, secara siri maupun secara terang-terang. Nah, jadi sesekali kita disuruh nengok ke dalam. Jadi kalau soal aib, kalau kita hendak menyebut aib orang lain, tengok dulu ke dalam diri kita dulu. Ya. Adakah aib dalam diri kita? Ya. Adakah kita menemukan aib pada diri kita? Nah, aib tetap ada, cuma pas ketika kita melihat ke dalam itu loh, ketemu pora. Nah, fa'idha arafta dzalika min nafsika, fa'idha arafta, ketika engkau mengetahui dzalika, yang demikian, aib di dalam diri kita itu, min nafsika, dari dirimu sendiri, nek ngono piye, fa'lam. Nah, maka ketahuilah anna ajzahu, bahwa sesungguhnya kelemahan kita, kelemahan artinya tidak mendapati aib diri sendiri, itu lah kelemahan itu. Anit tasahu, tanazzui, dari membersihkan diri, amma, dari sesuatu, nasabtahu ilaihi, dari sesuatu yang engkau dinisbatkan terhadapnya, ilaihi, terhadap aib itu mau. Ka'ajzika, sebagaimana kelemahanmu, wa udrika, dan udhurmu, ka'udrika, sebagaimana udhurmu, kama takrahu, sebagaimana barang yang engkau tidak sukai. Nah, antaftadhiha, jika sesuatu itu tampak, waktu karo, dan disebut, uyubuka, aib-aibmu, fahuwa aidon yakrohu, tentu yang demikian lebih tidak disuka lagi. Gitu kan? Artinya gini, ya kalau ada orang
menisbahkan seseorang terhadap sebuah aib, menisbahkan kita kepada sebuah aib, entah itu sifat atau keadaan atau ya karakter kita. Itu kan ya kita sendiri kan nggak enak mau dipadakne, kan? Kemana omuni anjing ini masih lewat di rong enak. Apa mana dinisbatkan kan jera enak. Begitu juga nggak enak lagi jika aib kita yang kita tidak temukan tadi justru ditampakkan oleh Allah. Apa mana disebut di depan orang banyak. Tentu bahwa ayatan yakrahu itu tentu malah lebih tidak menyenangkan lagi. Maksudnya begini, sesuatu yang menimpa kita, diri kita, yaitu perasaan gak enak di saat kita mendengar aib kita disebut orang lain. Nah, tentu perasaan itu bisa juga dirasa orang lain saat kita menyebut aibnya di depan orang lain. Kan? Maksudnya ngono, mafhum iki ngono. Intine ngono, apa yang wong liya lara atau apa yang rasa sakit kita rasakan, tentu orang lain juga merasakan pula jika itu terjadi pada orang lain. Gitu. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Fa in satartahu. Nah, tapi fa in satartahu, jika engkau menutupinya, ada aibnya atau aib hari-hari ya itu sing dirasani bocah kuwi ya, kayak kentekan lakon. Ya sudahlah, memang sudah karakternya begitu, ya sudah gitu aja. Nggak usah disebut-sebut lagi gitu. Jika kita mau menutupinya, satarallahu alaik, maka Allah pun akan menutupi aib kita. Uyubaka terhadap aibmu. Satarahu mongko satara mongko nutupi sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira uyubaka ing pira-pira aib ira. Wa in fadhahtahu, jika engkau melehno, menampakkan terhadap aib itu, salato, muga Gusti Allah nguwasaaken, muga-muga nguwasaaken sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira al sinatan ing pira-pira lidah khidatan kang dari besi yumazzakuna kang merobek-robek ngurdoka ya bibirmu dah itunya irduka itu kehormatan fitunya yang dalam dunia. Summa yafdhihuka lan nuli melahirkan ing sira sapa Allah Gusti Allah fil akhirat yang dalam akhirat ala ru'usil khalaiqi ing atase pira-pira ngarepe makhluk. Ru'us ki maknane kan roksun dari kata sirah, kepala. Kau akan ditampakkan aibmu di atas atau di depan orang banyak. Ini dah. Iki mbok maknane apa wae engko ya malah pahamane susah. Ru'us pira-pira sirah pira-pira makhluk. Berarti kowe sampean bakal dimulai-mulai ning dhuwure sirahe wong akeh. Kanjeng melarang paham ta? Maksudnya di depan banyak orang.
yaumul kiamati dalam besok dina kiamat. Jadi gitu. Kalau kita seringkali membuka aib orang lain, jadi dawai mbayahi ini ya, dungo, wis muka-muka ae, Gusti Allah justru malah menguasakanmu, ya, diberi lisan yang banyak, yang mana lidah ini justru terbuat dari tembaga hidatan yang siap mencapik-capik aibmu, mencapik-capik kehormatanmu di dunia. Iku nek dibentuk opo ene ngono ya malah salah. Lidah pirang-pirang tekok tembaga bisa jadi secara kinayah Allah jadikan lisan banyak milik orang yang siap merobek-robek kehormatan. Mereka yang biasanya buka aib wong. Yang perlu kita sadari bahwa soal aib itu memang rentan sekali. Jadi apa yang selama ini kita pahami tentang ghibah, ya, ternyata ya masih sebatas itu dasarnya. Ternyata sampai hal yang seperti ini, bahkan yang kemarin itu, ya, tanpa menerangkan, tanpa menjelaskan, tapi dengan sikap kita memaksakan orang lain harus paham dengan kondisi seseorang yang kita maksud. Maksudnya aib orang lain yang kita maksud. Seperti yang kemarin kan gitu kan. Dalam hal ini berarti ghibah itu tidak harus membicarakan, ya, termasuk yang menggambarkan aib orang lain, ya, dengan cukup dengan isyarah yang orang lain paham tentang itu. Kayak kemarin ini contohnya gini kan, pamannya ada seseorang yang bertanya kepada kita, bagaimana keadaan saudara kita itu. Kita nggak ngomong nggak apa, tapi dengan isyarah atau sikap kita atau kedipan mata kita, nah, orang lain tahu. Lalu kita susuli dengan kalimat semoga Allah selamatkan dialah. Nah, dengan ucapan ini apa maksudmu? Gitu loh. Orang lain paham dengan ucapanmu, tapi apa maksudmu? Gitu loh. Jadi kan engkau ingin menggambarkan bahwa yang seseorang yang ditanyakan itu bisa jadi dalam sekarang ini jauh dari agama. Oh, sekarang ini lagi dekat dengan para pejabat. Oh, sekarang ini lagi ngeladrah. Biasanya belum ngaji saiki belas, malah gawe ini kayak botol. Tanpa diterangkan itu, tapi dia yang punya maksud itu. Ya? Nah, yang begini ini manakala yang bertanya tadi paham akan maksud kita, berarti ada dua jember yang di sini, dua dosa yang terkumpul. Satu ya dosa ghibah itu sendiri. Itu termasuk kategori ghibah. Yang kedua, dosa tazkiyatun nafsi, merasa dirimu lebih bersih dari orang yang dimaksud itu tadi. Ya, ternyata banyak jenis orang masuk kategori ghibah itu. Wis tau akeh. Contohnya kayak
Orang nek apa begitu ada orang lewat kan, nah, akhirnya bodoh. Wong loro ki bodoh saling memandang. Ya kan? Wong loro juga bodoh karing geleng-geleng kepala. Ngono tak? Apa maksudmu ngono kuwi? Ya. Apa maksudnya ngono kuwi? Gitu. Nah, cuma di sini tentu ada solusinya. Kemarin solusinya kan, andaikan keadaannya yang begitu. Inilah ya. Saya ulangi lagi contoh tadi ya. Andaikan ada orang bertanya tentang saudara kita, gimana keadaan saudara kita itu? Nah, kita nggak bermaksud ngomongi aibnya, berkewedi, nggak ngomong toh, tapi cukup dengan isyarat. Mungkin jengker ini lebih, terus orang lain paham, gitu kan? Orang lain paham. Nah, kemudian lebih paham lagi, kamu susuri dengan kalimat, muka-muka pengiran maring hidayah. Nah, dalam bahasa itu aja sudah jawaban, ya, jawaban. Memang kenapa kok sampai Allah kasih hidayah itu? Berarti sekarang dia dalam kondisi yang memprihatinkan, gitu kan? Nah, terus gini, andaikan keadaan saudara kita itu yang tidak mau kita ungkapkan keadaan melalui kata-kata, ya, dan kita juga prihatin terhadap keadaannya, terus kita mau mendoakan. Nah, cara mendoakan cukup di dalam hati atau secara sirri. Benar. Soalnya itu, masyaallah kita jujur, ya, itu tetap mengumpulkan dua dosa. Itu mau terkumpul dua dosa. Siji dosa ghaibah, dua dosa rumangsa luwih apik. Begitu. Wangel to? Ngel iki. Makanya ya ora gampang dengan. Jadi jadi kira nglakoni ghibah dikira pokoknya berupa ucapan ngrasani tok, enggak, termasuk ngono ki mau. Bahkan termasuk kemana ya, dengan sikap saja, dengan raut wajah aja bisa. Makanya hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ru'usil khalaiki yaumil qiyamah. Ya, jadi gini tadi. Kesimpulan dari yang terangan terakhir tadi. Tetap kita disuruh nintingi diri sendiri selama kita hendak menyebut aib orang lain. Ya, lihat dulu diri kita. Kalau kita melihat ke belakang, ke dalam, itu saja kita nggak mendapatkan sesuatu apapun. Umpamanya ya, ini berarti kayak merasa lebih baik sendiri, nggak mendapati aib sama sekali dalam dirinya. Mereka piye-piye aib sendiri itu susah untuk didapati oleh diri sendiri. Itu jelas susah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna zarta ila dhahirika. Lagi. Wa inna zarta lan lamun ningali sira, ngenangen sira, ila dhahirika maring dhahir sira. Saiki ke dhahir, ke daerah jobo. Babatini kalan batinira falam tatlu, mongko ora ningali sapa sira fihima ing dalam dhahir batinmu, ala aibin ing atase cela,
wanaksin lan kekurangan, bitinin ing dalam agamane, wadun wala dunya lan ora ing dalam dunyane. Teliti dohir ora enak wis. Ora enak iki. Ora enak aib iki. Batin diteliti tenan yo ora enak aib bisa. Gak ada kekurangannya, gak ada aib, baik dalam segi dunianya, agamanya. Piye nek ngono? Fa'lam. Ingat ini. Jangan bangga dulu. Fa'lam anna juhlaka bi uyubi nafsika aqbahu anwa'il khamaiq khamaqah. Nah, ini lebih warah lagi. Fa'lam mongko ngerti sira anna juhlaka sak temene kebodohanmu bi uyubi nafsika kelawan pira-pira aibe awakmu dhewe iku aqbahu luwih elek iku aqbahu anwa'il hamaqati luwih eleke pira-pira maceme kumprung wala aibalan ora ana aib maneh wis a'dhamu kang luwih gedhe minal khamki tinimbang saking kumprung. Iki malah dijawab ngene. Jadi nek wis dohir ditintingi gak enek aib, ora kok gak enek ora nemokne, batine juga ditintingi wis ora enek aibe, dohir batine ora enek, secara duniawi akhirat gak enek, ya sudah. Nek ngono ki ngerti bahwa kebodohan kita terhadap aib kita itu adalah jelek-jeleke jenis kerusakan hati. Kamakoh itu artinya wong kumprung, bahasanya bahasa Indonesia itu kumprung itu. Jadi ya pasek ya luwih dari pasek kumprung. Jadi ati akale rusak. Ngene iki wong kumprung jenenge. Nek wong pasek ini mungkin cek ngerti iku bener tapi gak kalau nglakoni ngono dah. Malah nerjang. Nek kumprung iki kayak malah cenderung ngakal-ngakali. Wong akale rusak. Dikumprung. Kan bahaya kan. Jadi kebodohan kita atau ketidaktahuan kita terhadap aib sendiri, nah, itu justru sebuah kekumprungan yang nggak enak jember melebihi dari itu. Nah, kan lebih bahaya tuh. Karena ini masih tentang lisan. Padahal saya dibahas tentang lisan. Wala aiba a'dhama minal khamki. Tidak ada lagi aib yang terbesar melebihi dari rusak hati, rusak akal. Nah, walau aradallahu bika lamun Allah ngersakake ing sira khairan ing bagus labas syaraka mongko yakti Allah bakal ningalake ing sira bi uyubi nafsika kelawan biro-biro aibe di awak ira. Nah, nek Allah menghendaki ya kemudian kalau ngekei peninggal hati. Lapas syaraka itu peninggal hati, bisa melihat aib kita sendiri. Nah, sebenarnya faru'yatuka
mongko oleh ningali sira nafsaka terhadap dirimu sendiri bi'ainir ridho kelawan peningal ridho iku goyatun goyatu gobawatuka yaitu katok-katoke kebujuk ira ternyata lakonnya cek urung selesai jadi andaikan wajuhli kalan katok-katoke kebuduhanmu summa in kunta nuli lamun ono sapa sira iku satikon bener iki sapa nek bener pokoke wis tak tintingi tenan aku serius goleki aib kuwi ora enak aku ki ora ngomong salah ya ora kok ngomong seneng tak goleki salahku sing gak ketemu ya kekuranganku ngendi ya ora ketemu iku serius dia bener memang ya bener satikon bener cuma fi dhannika ing dalem penyono ira fashkur mongko syukur sira Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala alaihi ing atase iku mau in kunta satikon bibatika iku wala tafsudhu lan ojo rusak sira ing syukur iku mau bisal bin nasi kelawan nolak menungso watamat mati tamat maudhu iki maknane mat maudhu iku nek kanggone ngono ya kumul iku yang menyingkir tamat maudhu bi'radihim kelawan pira-pira sifate nas fa inna dzalika mongko sak temene mengkono tamat madha bi'radihim iku min a'dhamil uyubi saking gedene pira-pira celo atau aib iki maksudnya piye penutup ini untuk nomor 3 penutup ini jadi gini solusinya gini mau nek wis ora ditemu sifat-sifat kekurangan aib pada diri ya bersyukur wajar aja bersyukur nah, terus saya dapatkan dari di syarahnya di tengah itu gitu. Nah ada solusi setelah mendapatkan hidayah Allah dengan cara bersyukur tadi dianjurkan untuk melakukan 4 perkara atau setidaknya salah satu dari 4 ini. Ini contohnya. Faman arada ay ya'rifa uyuba nafsihi falahu arba'atu turukin. Barang siapa yang hendak mendapat atau ingin mengetahui aib diri sendiri. Tadi kan wong goleki ora enak kok. Wis katak pokoke carane piye. Lah iki ada solusi. Nek pengin roh ngene carane ana 4 perkara, 4 cara. Siji al awalu ayyajlisa baina yadayi syaikhin basirin bi'uyubin nafsi mutli'in ala khafayal afati
wa yatba'u isyaratahu fi mujahadatihi min akhlaqihi wa af'alihi wa uyubil batinah wa dhahirah yanbahu alaihi. Lagi nomor siji, ayajlisa, hendaknya engkau datangi majlis taklim atau sowan baina yaday syekhin ing atase ing dalem ngersane guru. Syekhin niku guru sing pas sekolah. Basirin kan duweni peninggal ati. Bungyu bin nafsi kelawan pira-pira tentang aib menungso. Jadi guru sing spesial tentang itu. Tasawuf lah. Maksudnya, karena dalam hal ini biasanya yang bahas tentang tasawuf. Nek pengin roh aib diri sendiri ngono carane, ya ngaji tasawuf. Dan ngaji ini pun juga kepada orang yang memang sudah mumpuni dalam hal itu. Raqiban terus ceritakan tentang ya apa keluhan. Lalu ikuti apa yang menjadi syarat beliau, apa yang menjadi saran beliau. Nek kon poso mujahadah namanya. Tapi iya jenenge ngene kiai. Nomor loro, asani ayat luba sadiqan saduqan basiran basiran mutaddinan ayan subuhu raqiban ala nafsi laylan. Nomor loro, carilah teman yang benar-benar sodik, benar-benar serius sodik dalam hal ini, dalam hal seperti ini. Jadi orang kok main-main, cari teman yang benar-benar teman yang mempunyai misi yang sama. Jadi makanya kayak masa ngaji yang menurut ini belum tentu disebut murid. Ya? Wong sing disebut murid itu wong sing memang punyai hendak, hatinya punyai karep sing dandani hati arep menuju akhirat. Itu murid namanya. Nek mong ya ngaji betina biasa ya untuk ilmu nutak. Itu belum disebut murid. Muridun belum. Atau nek istilah ngene salik belum disebut saleh. Ini jauh. Jadi murid itu ya itu mau. Padahal orang yang niat mencari ilmu, mencari guru, yang memang tujuannya untuk akhirat. Dia benar-benar menuju akhirat. Itu murid namanya. Nah di sini kita disarankan begitu kita mencari teman-teman yang punya murid, teman yang berstatus itu. Yang serius, sadiqan, saduqan yang benar-benar dan konsisten, basiran yang pas kita, pas pada, basiran itu sing atine ya landep. Lalu jadi teman, temani, dekati, campuri, gauli sebaik-baiknya. Nah, nomor loro. Nomor telu, ayastafida ma'rifata nafsihi min alsinati a'da'i. Ayastafida yento ngalap faidah ma'rifata nafsihi ing ngaweruhi awake dhewe ne wong. Bicarane min alsinati a'da'i saking pira-pira lisane musuh-musuhe. Wong, ngene. Iki kok istilah musuh iki maksudnya kok ora kok aku ora ndek musuh e. Maksudnya wong sing ora seneng. Ngene lah ngene.
Jadi memanfaatkan bahasanya orang yang tidak suka kepada kita. Disitulah kita akan mendapati aib kita. Ya mono yemene kita nggak merasa punya salah. Atau ya mono yemene nggak pernah merasa punya aib. Ya begitu enek murah seneng sitok ngono. Metu kabeh gitu. Nah dari situ kita akan dapati aib kita. Nah, coba lihat aja ya, dalam segi ucapannya itu. Fa inna aina sukhti tubtil masawi. Nah, karena pandangan kebencian, pandangan yang penuh benci itu akan menampakkan kejelekan-kejelekan. Nah, itu jelas. Wong iku nek ra seneng sing ketok olehnya itu pasti eleke. Memang kadang sesekali itu ya janjane ya takon yang gone wong. Kadang nek secara langsung nu wong kan kadang keko. Atau bisa jadi kongkonan wong. Nah, menurut sampean si anu ki menurut sampean kan. Nah. Soalnya kadang nek ora ditakoni ya ora nek komentari memang. Dan nek wong sing ditakoni ngene iki kira-kira masuk kategori ghibah apa ora. Nah. Dari situ kita akan tahu wong iki seneng apa ora. Nah itu. Nomor 4 yukhaliton nasa fi kulli ma ra'ahu madmuman fima bainal khalqi. Ya. Jadi ayyukhaliton nas, bergaul dengan sesama. Setiap apa yang menurut orang lain tercela, gitu loh. Ya, maksudnya dari pergaulan ini memang banyak toh kita bisa dapati pelajaran. Ya, apa menurut pandangan orang banyak itu kok nggak baik? Oh berarti ya kita tahu begitu. Kalau begitu kita nggak usah melakukan itu karena ternyata orang-orang nggak ada yang suka begitu, kan begitu kan? Dari pergaulan itu kita akan tahu. Nah, dari omong punya omong, ngobrol cerita-cerita, akhirnya orang membicarakan tentang sesuatu yang memang menurut mereka tidak baik, baik dilakukan orang lain maupun dilakukan sendiri. Nah, dari situ kita bisa menambah nilai. Jadi di situ kita akan bisa mendapati aib kita sendiri. Ada 4 cara itu. Siji caranya yang ngaji, golek kanca sing bener. Nomor 3 cari faedah dari orang yang tidak suka dengan kita. Nah. Nomor 4 bergaul. Karena kadang-kadang kalau kita kaku bergaul, contoh begini, orang lain menghormati kita karena memang ya mereka menghormati tulus, ya. Sementara justru kita memandang mereka, ya, justru sebaliknya. Ini biasa saya alami dan saya bisa menolaknya. Contohnya begini. Ya, kalau saya kalau mau kemana saja tentu kan melewati warung gitu kan. Banyaknya orang jagong situ kan, ngobrol, ngopi, ya. Andaikan saya lewat, mereka itu masih punya rasa hormat.
di situ ada minuman, setidaknya mereka masih punya rasa hormat. Ada Pak Ustadz, ada Pak Ustadz. Ya, nah, orang kuno kaya ngono iki lho. Cek duweni rasa hormat buat kita. Lah andai kan satu sisi kemudian saya punya perasaan beda. Perasaan ayo urip kok mau jagung, buang waktu, ngocos berang-berang jam. Ya kan pernyataan saya ini hampir sama sekali tidak ada rasa hormat pada mereka kan. Malah justru suudzon itu. Nah ini terus yang baik yang mana? Yang dihormati sebagai ustadznya atau yang sing jagung bendino? Ya. Artinya jika kita tidak bisa berbaur, maka tidak akan tahu mana nilai baik dan buruknya. Ya sekali kita bergaul di situ, yang penting nggak ketularan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ada 4 solusi tadi ya, caranya 4 solusi tadi untuk mengetahui aib diri sendiri. Gimana ke anak istilah ini? Ya kayak wingi kan udah istilah. Nah, jika kita tidak ninting ya, niliti diri sendiri, jarang orang bisa mengetahui aib sendiri. Itu selihai-lihai orang. Karena di dalam itu ada setan yang main, nafsu yang main, mempoles apa yang sedikit celah, ditutupin sehingga nggak kelihatan celah. Padahal orang lain pun melihat juga celah, cuma menurut pandangan kita tidak celah. Jadi susah untuk menemukan aib dan celah kita sendiri kalau tidak dengan cara 4 ini tadi. Kalau wis ngerti ya, melalui pertama nih, cara pertama kan ngaji dah. Ayat cerita bana yadai syekhin basirin. Nah, itu tentu membahas apa hati, aib, tindakan yang mestinya tercela dan terpuji itu ada memang. Itu kita akan tahu dengan sendirinya dengan ngaji itu. Yang kedua, mencari teman yang ya sotik juga, teman yang benar-benar serius. Artinya teman itu ya teman untuk ngaji, untuk bisa berbagi ilmu gitu, pengalaman itu. Karena dengan teman itu juga mudah kita mendapatkan aib kita. Kadang tanpa sadar diiring-iring. Padahal selama ini kita memahami itu enggak apa-apa. Ternyata menurut pandangan umum ternyata tercela. Nah, itu. Pada sampai bahasa jika ada debu di depan mata, tidak kelihatan. Tapi itu ya, ada semut di seberang lautan tanpa kelihatan. Ada gajah di telebuk mata tidak kelihatan. Gitu kan? Mereka saking gudine kok piye? Nutupi motone akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setan bisa. Ar-rabi'u al-mura'i wal jidal.
wal munaqashatin nas fil kalam. Yang iki ya rada aneh. Iki ngono ya. Kalau tadi kan soal lisan ada.